Shalom, selamat malam ama-ama, akong-akong yang diberkati Tuhan. Malam ini kita berjumpa lagi di dalam persekutuan Komisi Usia Indah. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat, entah yang ama-ama akong-akong ada di Ambon atau yang di luar Ambon. Kiranya Tuhan terus menyertai kita. Mari kita mempersiapkan kehidupan kita memuji Tuhan lewat pujian, Ya Allah, Engkau kerinduanku. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu, seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu. Mari saudara-saudara, mama akong kita pujikan pujian ini. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Kita kembali pujikan pujian ini dari awal. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Kiranya seperti pujian yang kita dendangkan ama-ama akong-akong, kehidupan kita, jiwa kita merindukan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau mendapati kehidupan kami seperti pujian yang kami dendangkan.
Kami merindukan Engkau setiap waktu. Karena kami menyadari ya Tuhan, di luar Engkau kami hilang. Jauh dari Engkau kami tersesat. Karena itu biarlah kerinduan kami untuk merindukan Engkau, Engkau jawab dengan kehadiran-Mu. Terlebih khusus malam hari ini, Engkau hadir di dalam persekutuan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ama-ama ako-ako yang diberkati Tuhan, selain Tuhan, tiada yang kita andalkan. Dan selain Tuhan, tidak ada yang mampu kita andalkan. Hanya kepada Tuhan, hanya Tuhan saja yang seharusnya kita hasratkan, kita impikan, kita dambakan, dan kita inginkan. Mari kita pujikan pujian yang berjudul, selain Tuhan tiada yang lain. Hanya Tuhan saja yang kita ingini dan kita andalkan. Selain Kau tiada yang lain padaku di surga, tiada yang lain padaku di bumi, selain Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini. Selain Kau tiada yang ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Mari kita pujikan pujian ini dari awal. Tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, ama-ama akong yang diberkati Tuhan, kiranya hanya Tuhan yang menjadi Allah kita selama-lamanya. Di dalam kita menjalani kehidupan kita, terkadang kita membuat rencana. Tentu saja hal itu yang baik. Hal itu hal yang tidak salah. Tetapi di sisi yang lain kita menyadari bahwa di balik rencana kita yang kecil itu, ada rencana Allah yang besar sekali untuk kita. Yang kadang tidak mampu kita pahami, tidak mampu kita bayangkan, atau tidak mampu kita terka. Tetapi mampu kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan terus bersama kita untuk melakukan rancangannya yang indah itu.
Karena itu mari kita pujikan pujian indah rencana-Mu Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan tak mengerti, tapi kita percaya rencana Tuhan indah dalam hidup kita. Mari kita pujikan pujian ini. Indah rencana-Mu. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, ku tak tahu Tuhan. Berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Saudara-saudara, ama-ama, akong-akong, meski kita tidak mengerti sekarang, tapi kita percaya indah rencana Tuhan di dalam hidup kita. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun di dalam persiapan mari kita pujikan pujian firman seperti rusa rindu sungai-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, demikian jiwa kami merindukan Engkau. Engkau hasrat hati kami rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita pujikan pujian ini dari awal. Seperti rusa rindu
menjadi segalanya bagi kita. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami membutuhkan Roh Kudus menolong kami untuk mengerti, memahami dan kemudian menghidupi firman Tuhan di dalam hidup kami. Hamba-Mu yang penuh kekurangan, keberdosaan dan ketidaklayakan. Tolonglah hamba-Mu, layakkanlah hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari ama-ama, akong-akong kita membuka firman Tuhan dalam Efesus pasalnya yang kedua, yang seharusnya hanya ayat 10 saja. Tetapi supaya kita boleh mengerti keutuhan teks ini, mari kita membaca Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sekali lagi Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 dengan perikop berjudul Semuanya Karena Kasih Karunia. Saya bacakan buat kita, ama-ama akong-akong boleh mengikuti di Alkitab masing-masing. Paulus berkata demikian, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Sehingga kamu mentaati penguasa-penguasa kerajaan angkasa. Yaitu roh-roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Setelah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya bacakan sekali lagi ama-ama akong-akong ayat yang ke-10 yang menjadi fokus perenungan kita. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ama-ama akong-akong yang diberkati Tuhan, judul tema kita pada malam hari ini kira-kira seperti ini. Diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Ama-ama akong-akong yang diberkati Tuhan, suatu ketika ada seorang yang sangat jenius sekali, dia pinter. Dia menciptakan sebuah robot. Dengan harapan robot itu bisa mengikuti kehendaknya. Jadi dia menciptakan robot, kemudian robot ini supaya bisa mengikuti kehendak dia, melakukan apa yang dia mau. Setelah berbulan-bulan, bertahun-tahun dia selesai membuat robot. Kemudian tiba saatnya robot akan bekerja. Melakukan seperti yang dia inginkan. Nah ketika dia mau pergi ke pasar, satu hari dia mau pergi ke pasar. Dia memprogramkan robot itu untuk membersihkan rumahnya semua. Semua rumah harus dibersihkan. Dia sudah mengatur program supaya robot itu bekerja sesuai yang dia mau. Dia pergi ke pasar. Tetapi ketika dia balik sama akong-akong, rumah kacau, TV-nya hancur, banyak kaca yang pecah, jadi seperti kapal pecah rumahnya. Kacau sekali. Dan semua itu dilakukan oleh robot.
Melihat semua itu dia marah. Loh, kan sudah saya programkan robot ini untuk mengerjakan apa yang saya mau. Tapi kok dia menghancurkan semuanya. Bahkan komputer kesayangan dia. Dihancurkan berkeping-keping oleh robot ini. Ama-ama aku tahu apa yang dia lakukan. Dia kemudian menghancurkan robot itu. Dia betul-betul menghancurkan berkeping-keping dan dia membakar saking marahnya dia. Kenapa dia marah? Dia marah karena robot itu tidak bekerja seperti yang dia inginkan waktu dia ciptakan. Atau waktu dia membuat robot itu. Nah mama aku yang diberkati Tuhan. Ada kemiripan cerita di sana dengan ketika Tuhan menciptakan manusia. Memang manusia bukan robot. Manusia diberikan kehendak bebas untuk menaati Allah atau membangkang kepada Allah. Ketika Tuhan menciptakan di dalam Kejadian pasal 1 kita berjumpa bahwa Allah menciptakan manusia untuk memelihara ciptaan. Ketika manusia memelihara ciptaan bekerja sama dengan Allah, manusia memuliakan Allah. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk memuliakan Allah. Untuk menyembah Allah, untuk taat kepada Allah. Untuk melakukan tugas yang diberikan kepada Allah. Yang diberikan oleh Allah. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan ama-ama aku tetapi baru 3 pasal. Di pasal 1 Allah baru ciptakan, di pasal 2 diulangi lagi cerita itu bahwa Allah bertujuan untuk supaya manusia memuliakan Allah. Di pasal 3 Kejadian manusia berdosa. Mereka membangkang kepada Allah. Mereka ingin menjadi sama seperti Allah dengan memakan buah terlarang. Alhasil apa? Allah murka. Nah ama-ama aku yang diberkati Tuhan sejak kitab Kejadian pasal 3. Kita menemukan dosa masuk ke dalam dunia. Dan merusak tatanan dunia yang sudah Allah atur sedemikian rupa. Dosa masuk lewat manusia dan merusak. Manusia tidak hidup seperti yang Allah inginkan. Seperti robot tadi yang diciptakan. Nah ama-ama aku yang diberkati Tuhan, semakin hari semakin kurang ajar manusia hidup. Kalau kita baca Kejadian pasal 4, 5, 6 sampai di pasal 11. Itu manusia semakin rusak. Mereka membuat menara Babel dan akhirnya Allah murka. Ama-ama tahu di dalam pasal 7, pasal 8 akhirnya Tuhan memberikan air bah untuk menghapus manusia. Karena dosa manusia. Nah ama-ama dan aku yang diberkati Tuhan. Meskipun Tuhan murka, Tuhan masih beranugerah. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Tuhan tidak tega menghancurkan seluruh manusia. Ama-ama aku yang diberkati Tuhan, namun tidak ada perubahan. Semenjak air bah. Dan kemudian ketika Tuhan pelihara melalui Nuh. Manusia tetap melakukan dosa. Setiap hari melakukan dosa, kecenderungan hati manusia berdosa melawan Tuhan, ada iri hati, dengki dan segala macam. Ini melukai Tuhan. Akhirnya Tuhan pengen membinasakan manusia. Karena manusia tidak seperti yang Allah ciptakan. Manusia tidak melakukan hal yang Allah inginkan. Melenceng dari tujuan penciptaan. Ketika Allah menciptakan manusia, supaya manusia bisa taat dan memuliakan Tuhan, tetapi malah membangkang kepada Tuhan. Allah ingin menghukum, Allah ingin membinasakan manusia. Tetapi kemudian Allah juga tidak bisa memungkiri hatinya bahwa Allah mengasihi manusia. Akhirnya Allah mengutus Yesus Kristus, memberikan anugerah. Barang siapa percaya melalui Yesus Kristus, ia tidak binasa. Nah ama-ama aku yang diberkati Tuhan, disinilah yang sedang Paulus bicarakan. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia diselamatkan. Kita diselamatkan bukan karena usaha kita, bukan. Paulus bilang jangan memegahkan diri. Kita diselamatkan karena kita percaya kepada Yesus. Dan kenapa kita diselamatkan? Karena kita percaya Yesus sudah menyelesaikan semuanya di kayu salib. Yesus sudah menebus kita. Sehingga barang siapa percaya, dia akan menerima anugerah keselamatan. Anugerah itu gratis, cuma-cuma. Sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Kita tinggal percaya saja. Nah barang siapa percaya,
ia menjadi ciptaan yang baru. Nah inilah yang menjadi fokus ayat 10 ama-ama akong-akong. Kalau kita melihat ayat 10, mari kita melihat sekali lagi. Ayat 10 di sana dikatakan demikian ama-ama akong-akong. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Yesus. Nah ini menarik. Di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa yang menciptakan manusia adalah Allah. Tetapi di dalam kitab Efesus ini yang kita baca, kita diciptakan di dalam Yesus. Itu berarti ada 2 kali penciptaan. Bukan penciptaan dari debu tanah, tetapi penciptaan atau lahir kembali. Di dalam Kejadian kita diciptakan tetapi kita mati di dalam dosa. Namun di dalam Yesus kita yang mati di dalam dosa ini dihidupkan, dijadikan baru seperti yang Paulus katakan. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Karena kenapa? Kita sudah percaya di dalam Yesus. Kita dilahir barukan. Inilah yang Paulus maksudkan, kita diciptakan di dalam Yesus. Nah ini menarik sekali ama-ama akong-akong. Jadi barang siapa di dalam Yesus, dia diciptakan menjadi manusia yang baru. Tetapi ama-ama akong-akong yang diberkati Tuhan, ketika Tuhan Yesus atau ketika di dalam Tuhan Yesus kita diciptakan kembali menjadi manusia yang baru, ada tujuan. Ada tujuan. Tujuannya apa? Dijelaskan dalam ayat yang kita baca. Tujuannya demikian, yakni melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah. Wow, masih ada maksud ketika Tuhan menciptakan kita di dalam Kristus. Ketika kita percaya, kita dilahir barukan, kita menjadi pribadi yang baru. Apa pekerjaan baik itu? Pekerjaan baik itu adalah menjadi berkat. Bisa lewat misi dan penginjilan. Bisa lewat mewariskan iman kepada anak cucu kita. Bisa lewat membagi-bagikan kasih kepada sesama kita. Pekerjaan baik di sini itu luas sekali. Itu bisa berarti kita memberitakan Injil kepada siapapun yang Tuhan pertemukan di dalam hidup kita. Atau kita bisa menjadi berkat, menolong orang yang lemah, memberikan bantuan kepada yang susah. Atau bisa mendidik anak kita supaya terus beriman di dalam Kristus. Jadi sekali lagi, di dalam Kristus, ketika kita diciptakan kembali, ketika kita beriman, kita dilahir barukan, menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus, hidup kita ditebus, dosa-dosa kita dibereskan, kita menjadi pribadi yang baru, ada maksud, ada tujuan. Tidak hanya sampai di situ saja, tetapi ada tujuan. Dan yang paling penting adalah tujuannya, kita hidup berdasarkan tujuan yang Allah tetapkan. Yakni melakukan pekerjaan baik. Dimanapun kita berada, meskipun kita sudah semakin bertambah usia. Tetapi Tuhan masih memberikan kita pekerjaan, yakni menjadi berkat. Pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh usia, tidak dibatasi oleh tempat. Dimanapun kita berada, kita melakukan pekerjaan baik itu. Ama-ama kakak yang diberkati Tuhan, inilah yang menjadi fokus kita malam hari ini. Diciptakan untuk melakukan perbuatan baik atau pekerjaan baik. Rasul Paulus jelas sekali, kalau kita di dalam Kristus, kita harus menjadi berkat. Kalau kita di dalam Kristus, kita harus melakukan pekerjaan baik yang Allah mau. Apa yang Allah mau? Ya menjadi berkat kepada siapapun, dengan cara apapun yang Tuhan inginkan. Karena itu mari kita semua di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan. Ketika kita sudah percaya kepada Yesus, kita melakukan pekerjaan yang baik itu. Yakni menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat ini kita akan berdoa. Kita akan berdoa untuk beberapa hal. Ama-ama aku yang diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu sudah mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus hidup. Ketika kami percaya kepada Tuhan, kami dilahir barukan, kami menjadi ciptaan yang baru, Tuhan memberikan kami tugas. Yakni melakukan pekerjaan yang sudah Engkau siapkan.
yakni menjadi berkat bagi banyak orang. Ajar kami Tuhan untuk menjadi berkat. Kami berdoa untuk seluruh anggota Komisi Usia Indah dimanapun mereka berada. Dalam kondisi apapun kiranya Tuhan menjaga, melindungi dan memelihara anggota Komisi Usia Indah. Berikan kesehatan, berikan semangat, berikan kekuatan untuk menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan. Kami berdoa untuk program-program Komisi Usia Indah boleh berjalan dengan baik meskipun di tengah pandemi, tapi Tuhan menolong. Tuhan, kami menyerahkan anggota Komisi Usia Indah dimanapun mereka berada yang sakit. Engkau jamah Tuhan, jika Engkau berkenan Engkau akan menyembuhkan. Kami berdoa kepada Tuhan, kiranya pelayanan Komisi Usia Indah ke depannya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa semua anggota Komisi Usia Indah dimanapun mereka berada, boleh menjadi berkat bagi anak cucu, bagi siapapun di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ama-ama aku yang diberkati Tuhan, kita akan menutup serangkaian ibadah kita pada malam hari ini dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan akan memimpin langkah kita. Karena itu kita tidak perlu khawatir. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Karena Tuhan memimpin langkah kita. Mari kita pujikan pujian Kidung Jemaat 410. Tenanglah kini hatiku. Salah satu pujian favorit saya. Mari kita pujikan pujian ini sambil kita mengimani bahwa Tuhan ada di setiap langkah hidup kita. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Ayat yang kedua. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Bait ketiga. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh.
hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kiranya tangan kita terus dipegang oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Engkau membimbing kami. Kami percaya Tuhan memegang tangan kami. Oleh karena itu kami mau menenangkan hati dan pikiran kami di dalam tangan Tuhan. Di dalam perlindungan Tuhan. Di dalam pemeliharaan-Mu. Kami mau menenangkan kekhawatiran kami. Menenangkan jiwa kami yang gundah gulana. Di dalam kehadiran-Mu yang meneguhkan kami dan memegang tangan kami. Terima kasih ibadah sudah kami lakukan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan yang sempurna dari Allah Roh Kudus menyertai setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ama-ama aku yang diberkati Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tetapi penyertaan Tuhan tidak pernah selesai. Kiranya Tuhan terus menyertai kita menjalani hari-hari kita.